Model causal law diagram atau yang sering juga dikenal dengan diagram sebab akibat adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Model causal law diagram menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkung yang berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya atau menghubungkan elemen satu dengan elemen lainnya. Feedback loop balancing atau dilambangkan dengan huruf B adalah suatu putaran umpan balik dapat mengoreksi file undersupply atau oversupply. Jenis umpan balik ini menstabilkan tingkat stok, menyeimbangkan putaran umpan balik atau putaran umpan balik negatif adalah lingkaran sebab dan akibat yang melawan perubahan dengan mendorong ke arah yang berlawanan. Semakin keras dorongannya, semakin keras sistem tersebut mendorong ke belakang. Menyeimbangkan putaran umpan balik membawa stabilitas pada sistem, bergantung pada bagaimana hal itu dipersepsikan, sehingga sangat penting dan menyebar. Pada gambar causal diagram pada sistem organisasi, feedback yang bersifat balancing digambarkan pada elemen plan yang berhubungan dengan elemen goals atau tujuan dari sistem tersebut. Feedback loop yang bersifat reinforcing atau dilambangkan dengan huruf R atau lingkaran penguat adalah salah satu tindakan di mana suatu tindakan menghasilkan hasil yang mempengaruhi lebih banyak tindakan yang sama, sehingga menghasilkan pertumbuhan atau penurunan. Karena cara struktur ini memperkuat dirinya sendiri, umumnya menghasilkan pertumbuhan atau penurunan eksponensial. Perubahan eksponensial ini mungkin tidak terlihat untuk jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai causal law diagram dari sistem organisasi. Di mana gambar dari causal law diagram dari sistem organisasi dapat dilihat di gambar berikut ini. Pada causal law diagram dari sistem organisasi terdapat dua feedback. Yang pertama yaitu feedback loop yang bersifat reinforcing atau yang dilambangkan dengan huruf R. Dan yang kedua yaitu feedback loop balancing atau yang dilambangkan dengan huruf B. Di mana pada feedback yang pertama yaitu mengenai feedback loop yang bersifat reinforcing. Jadi feedback yang bersifat reinforcing atau biasa dilambangkan dengan huruf R itu terdapat pada elemen kegiatan yang berhubungan dengan elemen planning. Mengapa elemen kegiatan? Karena elemen kegiatan tersebut menjadi berpengaruh terhadap suatu planning yang dimana planning tersebut menjadi salah satu elemen yang sangat penting dan menjadi elemen stok pada causal law diagram dari sistem organisasi tersebut. Nah, pada gambar dari diagram causal law diagram ini yaitu di mana kegiatan tersebut sangat mempengaruhi dari planning. Yang pertama yaitu jika planning tersebut dalam jumlah yang banyak, maka kegiatan yang akan dilaksanakan juga itu dalam yang seharusnya dilaksanakan juga dengan kegiatan yang banyak. Dan begitu juga sebaliknya. Jika planning tersebut dalam jumlah yang sedikit, otomatis kegiatan yang dilaksanakan juga dalam jumlah yang sedikit. Nah, di mana planning ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan tadi. Dan kegiatan juga dapat sangat berpengaruh terhadap planning. Mengapa? Karena kegiatan tersebut jika terlaksana, maka planning tersebut akan semakin berkurang. Namun, jika kegiatan tersebut tidak terlaksana, otomatis kegiatan tersebut akan menambah dari planning. Karena
dalam berjalannya di sistem organisasi tersebut akan ada evaluasi-evaluasi atau penambahan dari planning agar untuk mencapai suatu organisasi tersebut menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi tolak ukur dari sistem organisasi. Yang kedua yaitu mengenai feedback balancing atau yang biasa dilambangkan dengan huruf B, di mana feedback balancing pada sistem organisasi ini yaitu berhubungan dengan elemen planning dengan elemen goals, di mana elemen goals tersebut sangat mempengaruhi dari planning. Jadi jika suatu kegiatan tersebut yang sebelumnya telah terplanning atau terancang dengan baik, maka jika kegiatan tersebut telah terlaksana atau mencapai suatu tujuannya dan mencapai goals dari sistem organisasi tersebut akan mengurangi dari planning tersebut. Tapi jika dari kegiatan tersebut tidak terlaksana atau bahkan gagal tidak sesuai dengan tujuannya, maka otomatis planning tersebut akan tetap terus bertambah atau bahkan tetap pada jumlah planning yang awal. Jadi plan tersebut sangat mempengaruhi dari tingkat tercapainya sebuah tujuan atau goals, dan goals tersebut mempengaruhi atau mengurangi tingkat planning dari suatu sistem organisasi tersebut. Jadi suatu kegiatan yang ada di sistem organisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 elemen ini. Yang pertama yaitu elemen plan, yang kedua yaitu elemen kegiatan, dan yang ketiga yaitu elemen goals atau pencapaian dari sistem organisasi tersebut. Demikianlah penjelasan mengenai causal loop diagram dari sistem organisasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.